Hai, selamat datang di kisahku. Kisah yang penuh dengan perjuangan, mewujudkan impian yang tak mudah tergapai. Capek, lelah, itu adalah hal wajar. Ayo semangat, perjuangan kalian belum sampai di sini. Ingin pergi ke negara orang dengan tujuan yang telah kalian buat? Jadikan itu menjadi salah satu penyemangatmu untuk bangkit kembali. Selamat datang. Selamat mendengarkan kisah perjuanganku. Hai, namaku Salsadila Veronica. Sebut saja Salsa. Aku duduk di bangku kelas 12 sekolah menengah atas atau SMA pilihanku. Tak mudah untuk masuk ke sekolah ini. Aku harus bersaing dengan beberapa orang yang juga ingin memasuki sekolah ini. SMA Tunas Bangsa. Ya, aku kini bersekolah di sini. Salah satu SMA favorit di kotaku. Maka dari itu tak mudah bagiku dan semua anak-anak yang ingin masuk ke sekolah ini. Aku terlahir dari keluarga petani yang sederhana. Tinggal di pelosok desa yang jauh dari kota. Hingga saat itu aku tak percaya bahwa aku bisa menjadi siswi di sekolah itu. Tapi, tak ada usaha yang mengkhianati hasil. Alhamdulillah aku diterima menjadi siswi di SMA Tunas Bangsa kala itu. Perjuanganku di sekolah ini hanya tinggal beberapa langkah lagi. Sudah 3 tahun lamanya aku berjuang dan mencari ilmu di sekolah ini. Aku tak lagi tinggal bersama kedua orang tuaku. Tidak mungkin jika aku harus bolak-balik dari kota ke desaku dengan kendaraan yang seadanya. Aku mengekos di sini bersama temanku. Namanya Febrianti Yulia. Panggil saja dia Febri. Dia teman satu kosku. Orangnya baik, lucu, cantik, dan juga pintar. Setiap hari aku kagum dengannya karena dia orang yang produktif sekali. Ikut organisasi, aktif di ekstrakurikuler sekolah, termasuk siswi yang cerdas. Dia itu sangat sempurna di mataku. Hei, melamun saja, nanti kesambat petir loh, ucap Febri terkekeh, sengaja mengagetkanku dari belakang. Aku sedang duduk di balkon kosku. Astagfirullah, Febri, nanti kalau aku jatuh, kamu tanggung jawab loh ya, ujarku. Lagian kamu melamun terus, kenapa sih? Ada PR fisika yang sulit lagi? Sini deh, aku coba bantu, ucap Febri yang sudah tahu semua tentangku. Tidak ada, hanya saja kangen bunda dan ayah, jawabku sembari melihat bintang yang menerangi langit malam ini. Febri yang tahu keadaanku akhirnya duduk di sampingku sembari menepuk pelan bahuku. Kamu lagi kangen sama mereka ya? Tanya Febri dengan suaranya yang khas, lembut dan menenangkan. Aku hanya mengangguk. Sorot mataku tak lepas dari langit malam hari ini. Begitu banyak bintang di sana, dan juga bulan yang bersinar indah. Febri tidak kembali berbicara. Hening. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu mau diteruskan kemana Feb kuliahnya? Tanyaku pada Febri untuk memecahkan keheningan. Itu. Aku belum kepikiran sih, tapi pengennya di luar kota, ucap Febri. Kalau kamu mau diteruskan kemana, Sal? Febri bertanya balik padaku. Bingung, Feb. Aku menunduk, mengingat kembali kata-kata bunda saat minggu kemarin, saat aku pulang ke desa. Febri mengusap bahuku. Ada problem lagi ya, Sal? Tanyanya. Sedikit, jawabku. Salah ya, Feb, seorang anak petani punya impian yang besar. Tanyaku pada Febri sambil menatap matanya yang indah. Febri tersenyum menanggapi perkataanku. Tidak ada yang salah. Memangnya impianmu apa? Tanya Febri. Aku tidak tahu dan belum tahu. Aku hanya ingin bersekolah tanpa harus membebani ayah dan bunda, jawabku. Itu. Aku lupa memberitahumu. Febri mengubah posisi duduknya, mengharap ke arahku.
Apa? Kenapa? Sekolah mengadakan program beasiswa untuk anak-anak yang cerdas. Kamu bisa masuk, Sal. Nanti aku bantu pendaftarannya. Gimana? Mau? Ujar Febri. Aku sedikit terkejut karena SMA Tunas Bangsa baru mengadakan program ini. Kenapa? Kaget ya? Aku juga sempat kaget sih, Sal. Tapi ini memang benar adanya. Kamu bisa daftar nanti, kata Febri, seolah tahu apa yang aku pikirkan. Daftarnya harus pakai uang, tanyaku. Febri tertawa mendengar pertanyaanku itu. Enggak lah, Sal. Ini kan program barunya sekolah, dan sekolah hanya ingin membantu siswa-siswi yang cerdas, seperti kamu. Katanya biar bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, ujar Febri dengan semangatnya yang tak pernah memudar. Boleh deh, tapi aku harus obrolin dulu sama ayah dan bunda, ucapku. Febri mengangguk dan menepuk bahuku seolah memberi semangat. Semangat ya, Sal. Jangan sampai kamu melamun gara-gara ini lagi. Aku ada buat kamu. Kamu bisa cerita apapun dan kapanpun ke aku. Hei, kamu tidak ingat kita teman satu kos? Ucapnya sambil terkekeh. Ini yang aku suka dari Febri. Teman yang selalu ada dan selalu memberikan semangatnya. Aku juga bakalan daftar di program itu, Sal. Kita berjuang sama-sama ya. Siapa tahu kita dapat beasiswa di Korea. Biar sekalian ketemu idola kita, ucap Febri sambil terkekeh. Hari ini hari libur. Hari yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Namun tidak bagi Febri, karena di hari libur ini dirinya disibukkan oleh acara kegiatan OSIS yang mengharuskan dirinya pergi ke sekolah. Aku merasa bosan di hari libur kali ini, karena biasanya di hari libur seperti ini, aku dan Febri menghabiskan waktu bersama. Tapi karena kali ini Febri sedang sibuk, jadi aku memutuskan untuk berdiam diri di kosan saja. Aku tidak bisa pulang ke desa karena uang tabunganku tidak cukup. Iya, aku lupa memberitahu kalian. Jika aku ingin pulang ke desa, maka aku harus melebihi uang tabunganku. Minggu kemarin tabunganku sedikit lebih, jadi aku memutuskan untuk pulang ke desa. Omong-omong, aku lupa belum memberitahu ayah dan bunda tentang program beasiswa itu. Daripada aku berdiam diri, lebih baik aku menelpon bunda. Halo, ucap seseorang di seberang sana. Halo, assalamualaikum bun, ujarku sambil membuka pintu balkon. Aku menelpon bunda sembari menghirup udara segar pagi ini. Waalaikumsalam. Anak bunda, Salsa sehat nak? Tanya bunda di seberang sana. Aku tersenyum kalau mendengar suara bunda yang tak pernah berubah. Sehat bunda. Bunda di sana sehat? Ayah sehat? Tanyaku. Alhamdulillah bunda sama ayah sehat nak, ucap bunda. Aku tersenyum mendengar kabar mereka yang sehat. Iya. Ada apa nih pagi-pagi telepon bunda? Tumben banget, pasti kangen ya, ucap bunda meledeki putrinya ini. Aku ikut terkekeh karena perkataan bunda. Kok bunda tahu sih? Bunda cenayang ya? Ujarku yang juga meledeki bunda. Kami tertawa saat itu. Aku belum memberitahu bunda soal program beasiswa itu. Aku ingin mendengar suara bunda dan tawanya yang membuatku rindu tiap harinya. Bunda? Panggilku mulai serius. Ya, ada apa sayang? Tanya bunda di seberang sana. Bunda, sebelumnya aku mau memberitahu bunda tentang ini. Semalam aku mau ngobrol dengan Febri tentang lanjutan sekolah. Febri memberitahu aku soal program beasiswa yang baru dilaksanakan oleh sekolah. Ujarku mulai menjelaskan. Ya, terus? Bun, aku minta izin sama bunda sama ayah buat dukung aku ikut program ini ya. Aku tidak tahu hasilnya seperti apa, tapi aku ingin berusaha terlebih dahulu. Ucapku mulai tegang. Aku menggigiti telunjukku kalau tak mendengar respon apapun dari bunda. Bun, panggilku. Semenit kemudian, bunda kembali berbicara. Nak, maafkan bunda yang telah memaksa kamu untuk berhenti sekolah.
Bukan apa-apa, Bunda hanya kasihan pada ayahmu yang terlalu bekerja keras untuk menyekolahkan anaknya. Sebenarnya ucapan Bunda saat itu soal ayahmu yang juga tidak mendukung kamu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya alibi Bunda saja. Bunda hanya ingin kalian berdua sehat dan baik-baik saja, ujar Bunda yang membuat hatiku sedikit sakit kala mendengar penjelasannya. Terdengar helaan nafas dari seberang sana. Tapi, melihat semangat kamu yang tinggi dan kuat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Bunda dukung, nak. Bunda dukung apapun keputusan kamu, ujar Bunda yang membuat aku tersenyum dan kembali tenang. Maafkan Bunda, saat itu Bunda tidak berpikir panjang tentang masa depanmu, ujar Bunda meminta maaf. Bunda, terima kasih ya, ujarku mulai meneteskan air mata. Sama-sama, nak. Semangat berjuang ya. Kalau butuh apa-apa, kamu bisa hubungi Bunda ataupun ayah, ujar Bunda. Sekali lagi, terima kasih Bunda. Hari ini adalah hari Jumat, di mana ini adalah hari pengumuman program beasiswa itu. Aku semakin takut karena aku sudah berekspektasi sangat tinggi dan menaruh harapan pada program ini. Tapi semoga aku dan Febri bisa lolos dan terus bersama. Tangan kamu dingin banget, Sal, ujar Febri yang ada di sampingku sembari terkekeh. Ih, diam Feb, aku deg-degan, ujarku. Biasa aja kali, aku yakin kamu lolos, ucap Febri yang semakin membuat aku percaya diri. Bu Nita, guru BK di sekolahku yang membimbing anak-anak yang daftar di program beasiswa ini, memasuki ruangan sembari membawa amplop putih di kedua tangannya. Assalamualaikum, ucap Bu Nita saat pertama kali ia memasuki ruangan ini. Waalaikumsalam, jawab kami serentak. Nah, Ibu tidak punya banyak waktu di sini karena ada rapat guru-guru. Jadi, Ibu akan membagikan saja amplop ini ya. Di amplop ini berisikan surat yang bisa kalian baca dan menentukan di mana kalian akan melanjutkan. Tapi itu untuk yang lolos ya. Bu Nita membuatku semakin jatuh karena aku sudah terlalu banyak berharap di sini. Bu Nita mulai membagikan surat-surat itu pada kami. Ada kurang lebih 15 yang terdiri dari siswa-siswi SMA Tunas Bangsa. Ibu, Sasa lolos enggak ya? Tanyaku spontan saat Bu Nita membagikan amplop putih itu padaku. Bu Nita tersenyum menanggapinya. Ibu yakin kalian yang ada di sini lolos semua, karena kalian sudah bekerja keras, ujarnya yang membuat aku kembali tenang. Amplop putih itu sudah dibagikan. Bu Nita langsung pamit keluar, disusul kami yang ada di ruangan ini. Berhubung hari ini ada rapat guru-guru, hingga akhirnya sekolah pulang lebih awal. Sudah dibuka, Sal. Febri mengejutkanku. Aku sedang ada di balkon kosku sambil memegang amplop putih itu. Aku juga tak sengaja melihat amplop yang sama di tangan Febri. Belum, Feb, ucapku menatap sorot mata Febri yang teduh. Yuk, buka. Aku juga belum, ucap Febri. Aku menghela napas pelan, hingga akhirnya aku mengiyakan ucapan Febri. Dan kita pun membuka surat itu bersama-sama. Kita buka bareng-bareng ya, Sal, ujar Febri. Aku kembali mengangguk, tak sanggup melihat isi surat itu nanti saat dibuka. Surat yang ada di tanganku telah terbuka, tapi aku belum membuka mataku dan belum membaca isi surat itu. Aku mendengar teriakan Febri yang sepertinya ia diterima dan lolos. Cepat buka, Sal, kamu harus lihat surat kamu, ujar Febri yang sepertinya melihat isi suratku. Aku memberanikan diri untuk membuka mata, hingga akhirnya, Feb, aku lolos dan keterima di universitas impian aku, ucapku berteriak sambil menangis. Febri tersenyum, mendekati tubuhku dan memeluk dengan erat. Apa aku bilang, Sal? Kamu itu bisa, ujar Febri yang masih memeluk tubuhku yang lemas. Aku tak banyak berkata, aku hanya bisa menangis dengan tubuhku yang melemas. Febri melepas pelukannya dariku. Kamu tahu, aku juga lolos dan keterima di universitas yang sama,
ujar Febri yang membuat mataku membelat sempurna karena tidak percaya akan takdir ini. Kamu serius? Tanyaku. Febri mengangguk dengan cepat. Kita bareng lagi dong, tanyaku pada Febri. Febri terkekeh. Kamu gak mau bareng aku lagi, Sa? Wah, kok kamu gitu sama aku? Ujar Febri yang aku tahu itu candaannya. Enggak, bercanda, Sa. Iya, kita bareng lagi. Apa aku bilang? Kita berjuang bareng-bareng ya, ucap Febri. Hari ini adalah hari keberangkatanku ke Korea. Saat aku menerima surat itu, aku langsung menelpon Bunda. Dan kebetulan sekali ayah tidak sedang bekerja saat itu. Sampai akhirnya, aku kembali menangis karena mereka juga ikut menangis bahagia mendengar anaknya masuk ke universitas impiannya sendiri. Jaga diri baik-baik di sana ya, Nak. Jangan lupakan Bunda dan ayahmu di sini. Doa kami menyertaimu selalu. Ujar Bunda yang membuat hatiku sedikit sakit karena harus kembali jauh dari mereka. Bahkan lebih jauh dari saat itu. Ayah bangga sama kamu. Semangat kamu itu tidak pernah memudar, ujar ayah. Aku tersenyum mendengar ucapan mereka berdua. Terima kasih Bunda, Ayah. Aku akan mencapai impianku sebentar lagi. Tunggu aku pulang dari Korea ya, ucapku pada mereka. Pasti, Nak. Bunda langsung memeluk diriku dan disusul ayah. Senangnya, aku senang bisa melanjutkan di universitas impianku. Tapi, aku juga sedih bila harus terpisah dengan kedua orang tuaku. Tapi tak apa, ini adalah keputusan terbaik bagiku, yang juga Bunda dan ayah mendukung. Aku tahu bahwa diriku bisa, tapi aku ragu. Untukmu yang sedang dalam fase ini, kamu harus terus kobarkan semangatmu. Jangan mudah menyerah dalam hal apapun. Itu wajar, karena pasti ada rintangannya dalam mengejar apapun. Ingat kata-kataku, tak ada usaha yang mengkhianati hasil. Pagi yang cerah. Setelah sekian lama aku tinggal di negara orang, akhirnya aku kembali pulang ke negara asalku, Indonesia. Di Korea, aku kembali tinggal bersama dengan Febri. Perjuanganku dan Febri tak mengkhianati hasil kami. Aku dan Febri termasuk salah satu mahasiswa lulusan terbaik tahun ini. Aku bangga. Namun aku sedih karena ayah dan bunda tidak bisa hadir. Mereka hanya bisa melihatku via telepon. Itu pun aku terkejut karena dari pihak universitas tidak memberitahu apapun padaku. Terlihat air mata bahagia dari kedua orang tuaku saat itu. Begitupun Febri yang orang tuanya tidak bisa hadir saat itu. Hari ini aku sudah ada di desaku, desa yang aku rindukan. Bunda senang kamu kembali, ujar Bunda. Mengapa Bunda berbicara seperti itu? Aku ini anak Bunda dan ayah, ucap Bunda yang sudah duduk di sebelahku dan mengambil kepalaku untuk menyender di pundaknya. Aku yang harusnya bangga sama Bunda dan ayah. Bun, aku ingin sekali membantu orang-orang yang tidak mampu di luar sana. Saat aku masih bersekolah, aku ingin sekali membantu mereka. Namun sayangnya uangku tidak cukup. Ini juga termasuk impian saat itu jika aku sukses. Bantu aku untuk mencapai impianku yang ini ya Bun, jelasku sembari mengharap ke arah Bunda. Bila saja saat itu aku tidak diizinkan, aku pasti tidak akan seperti ini Bun, ucapku. Bunda hanya tersenyum menanggapinya. Oh ya, selama di Korea, aku bisa bekerja sambil berkuliah. Aku bekerja bersama Febri juga. Benar-benar ucapan Febri yang berjuang bersama-sama itu memang terwujud dengan baik. Aku bekerja sehingga aku mempunyai sedikit demi sedikit tabungan. Bunda tersenyum, lalu menggapai puncak kepalaku. Baik hati sekali anak Bunda. Bunda semakin bangga sama kamu. Jika ayahmu mendengar ini, pasti ayahmu juga bangga, Nak.
ujar bunda. Ayah masih bekerja sebagai petani. Bedanya, ayah kini menjadi terkenal dan membuka ladang baru saat orang-orang mengetahuiku bahwa ayahku adalah seorang petani. Hingga akhirnya banyak sekali orang yang datang ke rumahku saat itu, hanya untuk bekerja sama dengan ayah. Aku mendengar kabar baik itu saat di jam kerjaku dan diberitahu bunda. Tetap menjadi anak yang rendah hati ya nak, berguna bagi semua orang. Ucap bunda tak lama ia kembali membawa aku ke dalam